Siapa di sini yang cloud-nya sering kena limit? Saya juga termasuk. Jadi kita bakal bahas trik gimana caranya menyiasati supaya cloud kita nggak kena limit. Tentu ada beberapa cara ya, dari cara yang bayar tentu dan cara-cara yang nggak bayar. Jadi kalau misalnya teman-teman baru ketemu video saya William, sebelumnya kerja di ByteDance dan Alibaba. Sekarang bikin platform edukasi AI namanya Belajar GPT. Orang Indonesia itu termasuk yang paling banyak pakai AI. Tapi kalau dari sisi konsumsi dan sisi pemakaian, itu dua hal yang beda. Jadi konsumsi banyak nih, kita pakai berbagai macam AI, terutama yang gratis. Tapi kalau dipakai beneran, beda-beda. Karena kebanyakan orang surface level, cuma simple-simple doang. Jadi masih gede banget kesempatan buat teman-teman untuk bisa maksimalin penggunaan AI-nya. Dan yang menarik sekarang kan orang lagi tertarik ke cloud. Cloud itu salah satu produk yang menarik karena dia sekali subscribe, kita dapat banyak sekali produk. Ada cloud core yang kita harus install. Cloud core itu kayak gini. Kita perlu install dulu, tapi dia bisa ada di laptop kita. Nih, kita perlu download. Ada juga cloud plugin. Cloud plugin itu adalah cloud yang ada di sini. Jadi dia bisa mengatur browser kita. Dan ada juga namanya cloud code. Kita udah bahas di video sebelumnya. Cloud code itu bikin kita bisa ngelakuin banyak sekali otomasi langsung lewat terminal. Di sini kita perlu bahas limit nih, karena subscribe-nya sekali nih, produknya banyak. Kita pakai yang ini. Kalau sekali limit, semua produk lain nggak bisa dipakai. Harus nunggu. Ada dua jenis limit. Jadi kalau kita masuk ke sini, settings usage, itu ada dua jenis limit. Ada limit jam. Kalau teman-teman pakai yang max itu $100 atau $200. Saya pakai yang $200. Itu ada limit 5 jam sekali. Nih, saya perlu pakai 2%. Tapi kalau buat Pro dan Max, udah kayak iPhone tuh, Pro dan Max. Pro tuh punya limit mingguan. Jadi kalau misalnya teman-teman menghabiskan limit dalam 1 minggu, nggak ada yang bisa dilakukan. Cuma bisa nunggu seminggu ke depan. Terus ada juga limit buat Sonnet doang. Karena Sonnet itu model yang lebih murahnya. Kebanyakan orang habisnya di model yang Opus. Ada juga limit buat Cloud Design. Cloud Design ini buat kita bikin PPT segala macam gitu di sini. Nah, ini yang cukup menarik. Salah satu trik supaya kita tahu kenapa limit kita cepat habis itu adalah kita perlu ngerti konsep namanya token. Token itu kan cara kita untuk berinteraksi sama AI ya. Token itu bakal digunakan makin cepat kalau kita fokus ke satu chat doang atau ke satu conversation doang. Maksudnya gimana? Misalnya kita punya satu conversation yang cukup panjang di cloud. Kalau kita ngobrol terus di sana, cloud-nya kan perlu tahu histori sebelumnya nih di atasnya, supaya dia tahu dia jawabnya seperti apa. Kalau kita udah ngobrol ngalur ngidul di sana, dia bakal mahal sekali ngabisin tokennya, yang berakibat sesi kita cepet habis. Kenapa? Karena dia perlu ngerti konteksnya. Jadi makanya cloud tuh selalu ngasih tahu. Kalau bisa, kalau misalnya kerjanya udah beda, itu selalu pakai chat baru. Atau kalau misalnya di cloud code, itu selalu pakai fitur namanya clear. Misalnya kayak gini, ini clear. Clear itu artinya kita hapus semua sesi depannya. Jadi cloud itu nggak perlu mengingat lagi atau mencari tahu sebelumnya ngobrol apa. Ini ngobrol baru aja. Jadi kalau buat chat itu kita bisa pakai chat baru, atau kalau di cloud code kita clear historinya. Dan pastiin satu chat itu satu tugas doang. Jangan ngobrol. Kenapa? Mahal. Banyak banget yang habis token di sini. Saya sendiri sering banget habis token di sini. Dan kalau habis token tuh nunggunya lama banget. Jadi kita bete. Kenapa nggak pilih yang lain? Cloud paling pintar soalnya. Sayang sekali cloud sekarang paling pintar. Cara lain adalah di cloud itu dia punya beberapa model. Jadi misalnya kita ke sini. Kita ke ini chat. Dia ada beberapa model, ada Opus, ada Sonnet, ada Haiku. Cuma ada 3 model sih sebenarnya. Tapi Haiku 45, Sonnet 46, Opus 47. Haiku itu yang paling biasa aja, saya bilang. Yang paling cepat jawabannya. Jadi ada kurvanya gitu. Kalau dia cepat, jawabannya biasa aja. Kalau dia standar, jawabannya oke. Kalau dia lama, jawabannya pintar. Sonnet itu jawabannya biasa aja, hasilnya juga biasa aja. Tapi untuk sehari-hari oke. Biasanya saya rekomen orang pakai kalau nggak Haiku, Sonnet. Atau Sonnet lah, yang paling gampang. Haiku sebenarnya jarang saya pakai. Kalau misalnya butuh banget, pinter banget. Saya misalnya buat diskusi, buat brainstorming, buat planning, buat apa. Pakailah Opus. Setahu saya Opus kalau di Pro cepet banget habisnya. Atau kadang-kadang bahkan nggak dapet jatahnya. Jadi kadang berubah-ubah juga. Kayak kebijakan AI, kebijakan Anthropic-nya, cloud-nya ini buat ngasih Opus nih kadang-kadang ganti-ganti ke akun yang Pro, yang $20 sebulan. Jadi kalau yang benar-benar ini sangat-sangat kepake, saya upgrade ke Max. Cara keempat, buat kita bisa menghemat token adalah dipikirin, ditulis. Kalau saya biasanya selalu kayak berusaha kayak nulis. Misalnya saya pengen bikin misalnya dashboard, weekly meeting, fungsi dashboardnya bla bla bla. Saya bakal tulis panjang, terus kayak saya bakal ada satu chat khusus buat bikin, nama saya bilang PRD atau kayak Product Requirement Document. Buat bikin kayak kira-kira saya pengen bikinnya apa. Jangan suruh kerja sambil brainstorm. Itu bakal makan tokennya terlalu banyak. Jadi pisahin, kapan kita gini, kapan kita gini. Terus yang kelima, tipsnya adalah cloud itu punya fungsi memori. Jadi kita nggak harus selalu jelasin berulang-ulang. Kita tinggal bilang, kita udah pernah bahas ini loh di sebelumnya. Misalnya saya pengen kayak, kita udah pernah bahas strategi YouTube kan,
konten kan. Coba reka ulang tuh. Ini saya pakai Haiku. Harusnya saya pakai Sonnet sih, tapi ya udahlah. Dia bisa mengingat kembali relevan chatnya gitu. Jadi kita nggak perlu banyakin chatnya, karena makin banyak chatnya, itu kan makin banyak promnya, itu kan dia makan tokennya lumayan banyak. Jadi kita bisa menghemat dari sana. Kayak konteksnya, itu dia ngambil dari yang udah ada. Ibaratnya kayak itu udah ada file-filenya di lemari, lihat aja dulu, dibanding kita kasih terus, filenya makin banyak. Nah, cara biasanya cuma itu doang yang bisa kita lakuin. Kalau misalnya dia lagi ini, kita harus ngapain? Cara paling gampang nunggu. Kalau kita udah kenal yang semingguan, udah apa sih sebenarnya? Nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi biasanya saya selalu pantau sih kayak bagian usage-nya ini kayak masih aman nggak gitu. Di bagian sini, setting, usage. Ini saya selalu pantau nih. Kayak kalau masih aman ya udah aman. Kalau masih udah mulai mentok, oke, saya mulai ganti ke model yang lebih rendah. Misalnya kalau dari Opus, jangan Opus terus nih, Sonnet gitu. Buat apa? Buat kita bisa masih kerja nih. Kalau misalnya udah terlalu panjang chatnya di satu ini, saya biasanya kayak minta summarize-nya dalam bentuk teks, saya pindahin summarize-nya ke chat baru. Jadi mulai chat baru aja. Itu juga bisa. Terus kita juga bisa sistemnya top up. Jadi kayak gini, misalnya saya punya top up, punya saldo, dapat dari cloud sebenarnya gratisan. Jadi ini bisa dipakai buat kita kayak additional pulsa lah tambahan. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ngitung-ngitung di bagian top up itu mahal. Jadi saran saya itu teman-teman coba perhitungin load kerjanya. Lebih murah kalau saya ngeliatnya, kayak ini $46 cepet banget habisnya. Tapi kalau kita pakai yang max yang $100, itu dia bisa cukup lama karena resetnya per 5 jam, bukan per seminggu. Jadi teman-teman perlu hitung nih, apakah kerjaan ini harus diselesaikan sekarang juga. Kadang-kadang impulsif kan kita kan greget, oh harus banget nih sekarang. Atau bisa ditunggu, misalnya tunggu seminggu lagi. Atau kalau nggak bisa tunggu 5 jam. Tapi lihat dulu nih, upgrade $100 sama top up murahannya mana. Kalau saya hitung-hitung masih tetap murahan upgrade $100 walaupun dirupiahkan mahal. Nah sekarang USD lebih mahal. Nah kurang lebih gitu. Jadi saran saya tuh selalu prompt dengan lebih hati-hati, dengan lebih rapi. Goalnya simple sebenarnya. Karena kita pengen token kita tuh hemat. Karena sekarang dolar lagi mahal. Kita pengen tugas kita efektif. Jadi menurut saya yang paling benar adalah kita bisa memanfaatkan AI dengan cost yang seminim mungkin, tapi kita pakai modal yang semaksimal mungkin. Jadi menurut saya kita terima realita bahwa AI itu yang mahal. Capek nyari yang gratis-gratisan kayak pindah sana sini, nanti promonya habis segala macam. Menurut saya kayak kita pinter aja, kalkulasi aja. Bikin nih hitungannya make sense, realistis kayak bisnis. Jadi cari ROI-nya mau kemana. Itu yang saya bisa selalu bilang ke teman-teman di Belajar GPT. Jadi misalnya di Belajar GPT kita ada kelas Belajar GPT Vibe Coding. Itu simple sebenarnya. Gimana caranya? Pakai cloud buat bikin aplikasi web, buat dapetin cuan. Cuannya dari mana? Saya misalnya bisa jadi freelance web. Saya misalnya bikin produk digital. Saya misalnya bikin sistem buat perusahaan. Caranya gimana? Belajar Vibe Coding dari nol. Jadi menurut saya opsinya lumayan banyak sih sekarang. Pinter-pinter teman-teman aja. Kurang lebih gitu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.